Selamat bertemu kembali Ibu dan anak Ibu. Kita hari ini mempelajari sistem koordinasi yang kedua. Hari ini adalah belajar mengenai sistem hormon atau sistem endokrinnya. Baik, kita langsung saja. Nah, kalau kita belajar mengenai sistem endokrin, sebenarnya ada kompetensi dasar yang harus kita capai ya. Kompetensi dasar tersebut bisa kita lihat di sini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengkaitkannya dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dan alat indera dalam mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan percobaan, dan simulasi. Jadi, itu adalah KD yang harus kita capai, ya. Nah, adapun kompetensi indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai ya, anak-anak ibu juga harus capai. Itu dia ada beberapa poin. Seperti misalnya di sini bisa kita lihat ada membandingkan prinsip sistem saraf dengan prinsip daripada endokrin, menunjukkan organ penyusun sistem endokrin pada manusia, mengidentifikasi berbagai macam hormon yang dihasilkan pada kelenjar endokrin, mengidentifikasi fungsi dari berbagai macam hormon pada manusia, menjelaskan mekanisme kerja dari sistem endokrin pada manusia, memberikan contoh kelainan yang dapat mengganggu kerja dan sistem endokrin manusia. Ya. Nah, langsung saja ke materinya. Kita lihat di sini, nah. Perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin ya. Ini ada tabel Ibu buat. Nah, perbedaannya ya, aspek pembeda sistem hormon dan sistem saraf ya. Nomor 1, aksi. Jadi kalau dari sistem hormon itu aksinya lambat ya, kerjanya itu lambat ya. Nah, kalau sistem saraf itu aksinya cepat ya, kerjanya itu dia cepat ya. Jadi dia bisa cepat menerima rangsang. Nah, respon. Nah, jadi kalau sistem hormon itu responnya itu juga tidak langsung, dia bertahap gitu, disekresikan oleh organ tubuh kita, maka dia nanti akan bekerja tidak langsung bekerja pada tidak langsung dia bekerja secara langsung nampak hasilnya gitu, dia butuh waktu gitu. Kalau dia nanti sistem saraf begitu bekerja maka dia langsung nampak hasilnya ya. Misalnya kalau sistem hormon ini seperti misalnya adalah kita buatkan misalnya hormon mungkin hormon seperti kayak hormon somatotropin pertumbuhan. Jadi itu dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis kita. Targetnya itu adalah di sel-sel tubuh kita ya, terutama di tulang, dan itu nggak langsung pada saat itu kita makin tinggi gitu. Nah, kalau sistem saraf ini ya dia langsung, misalnya kita bisa menerima melihat sesuatu karena rangsangan cahaya, bisa langsung kita melihat benda itu karena saraf di mata kita bisa langsung menerima rangsangan tersebut. Jadi dia responnya cepat ya. Nah, pengaturan. Nah, kalau sistem hormon itu dia dia dalam waktu jangka panjang ya, seperti yang bilangkan tadi misalnya pertumbuhan perkembangan ya. Jadi dia lama ya, untuk jangka waktu yang lama. Nah, sistem saraf itu jangka waktunya itu dia jangka waktunya pendek, seperti tadi bisa langsung ya. Ini contohnya misalnya kontraksi otot jantung kan langsung nyut gitu ya. Jadi dia nggak butuh waktu berbulan-bulan gitu. Tapi kalau misalnya bertambah tinggi, bertambah besar itu kan butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu dia. Nah, sekresi. Nah, sistem hormon mengeluarkan hormon. Kalau dia sistem saraf dia mensekresikan neurotransmitter ya. Transmitter yang akan membawa rangsangan. Nah, komunikasi. Kalau sistem hormon itu dia berkomunikasi dengan sistem sirkulasi kita atau sistem darah, karena darahlah yang mengangkut hormon kita dalam plasma darah ya. Kalau sistem saraf itu nanti dia komunikasinya itu antar neuron itu melalui sinapsis, ada postsinapsis, ada presinapsis. Jadi mereka berkomunikasi melalui celah namanya sinapsis ya. Nah, kita lanjut nak ya. Nah, kita masuk ke sistem endokrin tadi atau sistem yang namanya sistem saraf ya. Jadi, kalau sistem endokrin itu merupakan suatu sistem dalam tubuh kita, itulah sistem kelenjar. Artinya sesuatu yang mengeluarkan kelenjar, di mana kelenjar itulah nanti yang akan mengeluarkan hormon, berbagai macam jenis hormon, dan dialirkan ke dalam darah untuk didistribusikan ke organ target ya.
Nah, fungsinya adalah fungsi daripada sistem endokrin itu adalah menghasilkan hormon ya. Sistem endokrin itu menghasilkan hormon, mengatur pertumbuhan dalam tubuh kita, baik itu pertumbuhan sel juga ya. Dan juga di sini adalah mengatur proses reproduksi juga termasuk dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi itu adalah fungsi daripada secara garis besar fungsi daripada sistem endokrin ya. Nah, ini adalah organ-organnya ya, organ-organ yang menghasilkan kelenjar plus dengan bisa menghasilkan hormon juga. Nah, inilah kelenjar hipofisis ya di atas di kepala nanti mengeluarkan cukup banyak hormon. Ada kelenjar pineal itu juga masih di kepala. Ada kelenjar hipofisis di kepala tadi. Hipotalamus itu disitulah ada kelenjar hipofisis masuknya nak ya. Jadi hipotalamus bukan mengeluarkan kelenjar. Nah, ada kelenjar paratiroid di leher kita, ya, ada kelenjar tiroid juga di leher kita, ada kelenjar timus di dada, ya, ada kelenjar pankreas di pankreas kita itu, ya, ada kelenjar adrenal di ginjal, ada kelenjar alat kelamin, nah, ada di ovarium kalau untuk perempuan dan di testis kalau untuk laki-laki. Jadi itu adalah organ-organ yang bisa menghasilkan kelenjar, yang bisa menghasilkan hormon untuk pertumbuhan perkembangan dalam tubuh kita ya. Nah, kita langsung masuk saja ke sistem endokrin. Tadi menghasilkan banyak kelenjar ya. Kita mulai yang pertama, namanya kelenjar hipofisis atau pituitari. Jadi ini katakan master of gland. Kenapa dikatakan master of gland? Karena ini adalah pusat dari keseluruhan kelenjar. Jumlahnya paling banyak. Ini tadi letaknya berada di bagian kepala kita, nah ya, di hipotalamus ya. Jadi dia bentuknya seperti biji kacang air cheese ya, memiliki 3 lobus. Ada lobus anterior bagian depan, lobus itu ruangan ya. Ruangan anterior, kelenjarnya itu ada ruangan bagian depan, kelenjar bagian tengah, intermediate, dan kelenjar bagian belakang gitu ya. Dan masing-masing kelenjar ini akan menghasilkan hormon. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari kelenjar yang bagian depan ya, hipofisis depan atau hipofisis lobus anterior ya. Nah, jadi menghasilkan beberapa hormon, misalnya di sini ada hormon somatotropin atau STH somatotropin hormon atau GH growth hormone ya nama lainnya nak ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti di sini dia ada beberapa fungsinya ya. Jadi merangsang sintesis protein, menambah metabolisme lemak, merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Yang paling sering adalah pertumbuhan ya. Jadi namanya pun growth, bertumbuh kan. Jadi merangsang proses pertumbuhan terutama bekerja di tulang ya. Nah, kalau misalnya terjadi kekurangan atau kelebihan itu akan bisa akan bisa menimbulkan penyakit. Kalau kekurangan itu menyebabkan kekeringan atau dwarfismus. Jadi kerdil dia pendek gitu ya. Kalau kelebihan dia hormon somatotropin ini pada masa kanak-kanak atau anak-anak itu menyebabkan nanti pertumbuhan raksasa atau gigantisme. Jadi dia akan besar gitu, lebih tinggi dari tinggi mungkin 3 meter gitu. Jadi tingginya tidak seperti orang normal ya. Nah, tapi terjadi jika pada dewasa mengakibatkan pertumbuhan tidak seimbang pada sendi. Kalau misalnya dia kelebihan pada orang dewasa, itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan pada sendi ya, atau kerusakan pada sendi atau pada ujung-ujung tulang ya, atau sering dikatakan namanya akromegali ya. Nah, itu dia. Kita lanjut yang kedua. Ini masih bagian posterior tadi ya. Bagian depan ya, kelenjar hipofisis anterior. Yang kedua namanya adalah tirotrofin hormon atau TSH, thyroid stimulating hormone. Jadi ini berfungsi untuk mengontrol pertumbuhan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid, merangsang tiroid untuk mensekresikan hormon tiroksin nantinya. Jadi untuk pertumbuhan perkembangan dan merangsang daripada keluarnya nanti tiroksin oleh kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Jadi merangsang kelenjar lain untuk mengeluarkan hormon. Itu adalah fungsi daripada hormon tirotropin ya, atau TSH. Nah, yang ketiga namanya ADH, adenocorticotropic hormone ya. Jadi adenocorticotropic hormone ini merangsang ini adrenal ginjal. Jadi merangsang korteks adrenal itu untuk mensekresikan hormon glukokortikoid ya, glukokortikoid dan mineral kortikoid. Ada sedikit mineral kortikoid, sama glukokortikoid. Jadi itu adalah fungsi daripada adrenal corticotropic hormone ya, atau nama lainnya ACTH, adreno
kortikotrofik hormon ya. Jadi merangsang korteks adrenal itu untuk mengeluarkan hormon ya. Yang ke yang keempat ya. Yang keempat adalah namanya hormon prolaktin atau PRL, laktogenik hormon ya. Jadi kalau untuk hormon prolaktin ini nanti fungsinya adalah untuk prolaktin susu ya kan, laktogen susu. Jadi merangsang sekresi daripada air susu ya, bisa juga memproduksi progesteron, tapi paling sering adalah merangsang sekresi kelenjar susu. Yang berikutnya gonadotropin, hormon gonadotropin. Jadi ini fungsinya adalah untuk tergantung jenisnya, ada dua, dia ada namanya FSH. Jadi itulah follicle stimulating hormone. Jadi ini ada pada wanita. Ini berfungsi untuk pematangan folikel. Pematangan folikel itu nanti cikal bakal pembentuk sel telur atau ovum pada waktu proses di menstruasi adalah ini, sebelum terjadi pecahnya sel telur yang tidak dibuahi ya kan. Jadi pematangan folikel itulah fungsi daripada FSH, atau pembentukan sel telur ovum juga fungsi FSH. Kalau pada laki-laki merangsang proses spermatogenesis, yaitu fungsi FSH ya. Nah, kalau ada salah satu lagi yang dihasilkannya hormon tadi adalah namanya LH atau luteinizing hormone. Jadi kalau luteinizing hormone itu kalau dia pada laki-laki ini berfungsi untuk ovulasi atau pelepasan sel telur. Jadi kalau sudah matang dia akan lepas dari ovarium itu menuju ke tuba Pavlovi. Jadi proses pelepasan itu karena dia sudah matang namanya ovulasi. Jadi ovulasi dirangsang oleh suatu hormon namanya LH, luteinizing hormone. Yang berikutnya adalah kalau pada laki-laki itu sering disebut ICSH. Nah, atau interstitial cell stimulating hormone ya. Jadi fungsinya adalah untuk merangsang sel-sel interstisial ya, interstisial pada testis itu untuk memproduksi hormon testosteron. Jadi merangsang diproduksinya hormon testosteron dan hormon androgen ya, terkenal androgen atau endosteron atau androgen biasa yang terkenal. Jadi merangsang supaya testis mengeluarkan hormon testosteron dan hormon androgen ya. Nah, kita masuk sekarang bagian tengah, hipofisis bagian tengah atau lobus intermediate. Nah, jadi kalau dia bagian tengah atau lobus intermediate ini ada satu hormon namanya MSH, melanosit. Ini melanotropin atau MSH nama lainnya, atau melanocyte stimulating hormone. Jadi fungsi dari MSH ini adalah untuk pembentukan melanofor atau pembentukan melanin melanin ya. Pembentukan melanin ini biasanya adalah zat pemberi warna kulit. Jadi orang hitam atau putih itu tergantung daripada kadar jumlah melaninnya. Kalau dia banyak itu akan menimbulkan efek gelap. Jadi pembentukan melanin atau pemberi warna kulit itu adalah fungsi daripada MSH, melanocyte stimulating hormonnya. Nah, untuk kamuflase, jadi ini kan kamuflase itu kan perubahan warna kulit kayak yang dilakukan oleh bunglon. Jadi perubahan pigmen-pigmen di kulit itu sehingga berubah warna itu dilakukan oleh atau dipengaruhi oleh yang namanya hormon MSH ya. Nah, yang ketiga adalah hipofisis bagian belakang atau hipofisis lobus posterior bagian belakang ya. Juga mengeluarkan hormon satu namanya vasopressin atau kita kenal ADH, antidiuretik hormon ya. Dan berfungsi ini adalah untuk pengatur resorpsi penyerapan air di dalam ginjal. Kita pelajari sistem ekskresi kemarin. Nah, kalau misalnya kekurangan ADH, maka penyerapan air itu dalam ginjal akan sedikit sehingga yang dibuang dari ginjal itu jadinya banyak. Atau dikatakan dia tipis banyak, kebanyakan itu namanya diabetes insipidus. Jadi kalau sering buang-buang air seni, bukan karena banyak minum, tapi karena kekurangan ADH ini, maka itu namanya lah diabetes insipidus nama penyakitnya. Nah, yang kedua adalah yang dikeluarkan adalah hormon oksitosin. Jadi kalau hormon oksitosin ini ya berfungsi untuk wanita merangsang kontraksi dinding rahim atau sekresi susu ya, bekerja di payudara perempuan, kontraksi tutup folikel yang ada di payudara itu supaya terjadi pengeluaran daripada susu. Jadi itu adalah hormon daripada oksitosin.
Nah, yang berikutnya adalah kita masuk kelenjar yang kedua. Tadi udah kelenjar namanya kelenjar hipofisis, master of gland. Yang kedua kelenjar dalam tubuh kita namanya kelenjar tiroid. Nah, jadi dia menghasilkan hormon tirosin atau triodotironin nama lainnya. Triodotironin ya. Nah, jadi ini berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, perkembangan, dan kerja saraf. Ya bisa juga ya metabolisme itu penghasil energi gitu ya. Nah, jadi hormon tiroxin ini dia apa namanya berada di bagian leher kita tadi ya, letaknya di leher ya, dibentuk seperti kupu-kupu ya. Nah, jadi dia berfungsi mengatur metabolisme di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi misalnya ada orang mengalami hipo sekresi atau bisa dikatakan kekurangan ya. Nah, kekurangan hormon tiroxin ini pada anak-anak menimbulkan keratinisme juga, kerdilan. Tapi kalau dia pada orang dewasa dia akan apa namanya terjadi penyakit miksodema atau kemunduran metabolik gitu ya. Jadi apa namanya kekurangan pada anak-anak dan orang dewasa itu akan bisa menimbulkan penyakit ya seperti kerdilan. Miksodema itu apa istilahnya ya, suatu penyakit apa namanya ya lemah gitu ya bisa. Nah, kebalikan daripada apa namanya kalau dia kelebihan kan dia metabolismenya maju gitu ya, cepat sekali karena cepat metabolismenya, apa namanya cepat pembakaran energi yang tersimpan sedikit, jadi dia mengalami kayak kekurusan, lemah gitu. Tapi kalau dia mundur metabol ini berarti banyak energi yang tersimpan sehingga dia menjadi lebih kegendutan atau obesitas gitu, lemah gitu. Itu ciri-ciri daripada myxoderma ini ya. Nah, kita masuk ke yang kedua namanya kalsitonin. Jadi kalau kalsitonin ini hormon yang dikeluarkan oleh apa namanya kelenjar tiroid tadi yang kedua. Kalsitonin kalsium. Nah, jadi mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Jadi menurunkan kadar kalsium dalam darah lah ini. Karena kalsium itu diserap oleh tulang, tentu dia dalam darah kadarnya akan menurun karena kalsium mineral sesuatu yang didistribusikan atau diserap oleh yang namanya adalah plasma darah dalam sistem transportasi yang kita pelajari kemarin. Nah, ya jadi untuk mengatur kadar kalsium darah kita itu dalam darah kita supaya jangan terlalu tinggi, itulah fungsi daripada kelenjar kelenjar mana tadi kalsitonin ya, maaf ya, kalsitonin. Nah, inilah dia apa tadi nak kelenjar paratiroid ya, kelenjar tiroid ini ya, ini kan kayak kupu-kupu dia. Nah, ini ya kelenjar tiroid ya. Nah, kita lanjut ke kelenjar yang kedua namanya kelenjar paratiroid. Jadi kalau kelenjar paratiroid itu nanti dia merupakan suatu kelenjar yang bisa dikatakan terdapat di leher juga tadi, tapi dia berbentuk apa namanya ukurannya kecil-kecil ya, mempunyai 4 kelenjar paratiroid yang biasanya terdapat di bagian belakang daripada kelenjar tiroid. Jadi mereka dalam tempat yang sama gitu. Itu dengan kata lain kelenjar tiroid itu menempel pada kelenjar paratiroid dan dia berbentuk seperti kayak titik apa kayak bulat-bulatan. Ada jumlahnya katanya 4 gitu nah ya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, dia juga di leher juga berarti posisinya menghasilkan yang namanya beberapa hormon. Menghasilkan suatu hormon namanya parathormon. Dan ini berperan dalam metabolisme kalsium dan juga fosfat. Jadi apa namanya termasuk juga lah berperan dalam proses metabolisme pertumbuhan dalam tubuh. Nah, ya. Nah, kalau seseorang itu mengalami misalnya hipo ya, kekurangan parathormon, maka akan muncul gejala pada tubuh seseorang itu apa namanya kejang-kejang seperti kita katakan itu namanya penyakit tetanus. Ya, jadi dia kejang-kejang ya. Nah, itu dia. Nah, karena apa namanya dia kekurangan kalsium gitu tadi Kak. Dia kalsium itu tadi ya. Jadi seperti yang tadi sebelumnya apa namanya? Kita lihat ini kan dia metabolisme kalsium. Jadi kalsium itu juga penting untuk proses daripada kontraksi otot ya. Jadi apa namanya kekurangan kalsium sehingga kontraksi otot mengalami gangguan. Jadi seperti apa namanya dia kejang-kejang kayak tetanus. Sebenarnya tetanus bisa juga karena infeksi daripada bakteri Clostridium tetani, tapi hal ini berbeda.
Nah, ada hipersekresi. Jadi kalau dia kelebihan daripada parat hormon, apakah normal? Tidak. Nah, ya, jadi dia menimbulkan bisa keropos tulang atau batu ginjal. Jadi karena kalsium tadi dikeluarkan dari tulang, ya, maka tentu terjadi pengeroposan tulang atau ada jenis kayak apa katanya kayak bulat-bulatan apa itu ya. Pokoknya tulang itu dia menjadi keropos lah, tidak padat gitu karena kalsiumnya dikeluarkan. Nah, bisa juga menimbulkan batu ginjal karena kalau dikeluarkan dari tulang kalsium itu maka dia banyak berada dalam darah, tentu ginjal itu akan kesulitan untuk menyaringnya. Jadi bisa terjadi pengendapan di ginjal, muncullah namanya batu ginjal ya. Itulah kalau seseorang kelebihan parat hormon dampaknya. Nah, ya. Nah, ini adalah gambarnya. Ini yang bentuk kupu-kupu itu adalah tadi kelenjar paratiroid. Nah, yang 4 bulat-bulat kecil inilah namanya kelenjar tiroid yang bentuk kupu-kupu. Nah, yang 4 bulat-bulat kecil ini itulah namanya paratiroid tadi. Ya, jadi berada di leher juga. Nah, ya. Nah, kita masuk kelenjar yang keempat, namanya kelenjar anak ginjal. Jadi kalau kelenjar anak ginjal ini atau dikatakan kelenjar adrenal ya. Jadi dia kalau kelenjar anak ginjal ini maka apa namanya? Dia nanti mengeluarkan beberapa hormon tergantung dari bagiannya. Jadi apa namanya? Ginjal itu nanti bagian korteks dan medulanya itu akan menghasilkan hormon, tapi hormon yang berbeda. Nah, bagian korteks daripada adrenal ya atau bisa dikatakan korteks daripada ginjal di ekskresi itu korteks kan bagian sebelah luar ginjal ya. Anak ginjal, sebelah luar anak ginjal. Nah, sudah. Jadi bagian korteks daripada anak ginjal tersebut itu nanti mengeluarkan hormon namanya mineral kortikoid. Nah, jadi fungsinya mengatur metabolisme ya metabolisme ion anorganik atau mineral-mineral yang terdapat di dalam tubuh kita, entah kalsium, magnesium. Nah, jadi itu fungsi daripada apa namanya hormon mineral kortikoid, mengatur kadar mineral di dalam darah, itulah secara singkatnya. Nah, hormon glukokortikoid. Jadi kalau hormon glukokortikoid ini berfungsi untuk mengontrol metabolisme glukosa. Jadi apa namanya? Mengatur kadar glukosa di dalam darah. Jadi kalau metabolismenya tinggi tentu kadar glukosa darah itu juga akan berkurang atau harus terjadi perombakan dari glikogen menuju ke glukosa gitu supaya glukosa itu bisa dibakar. Jadi mengatur kadar glukosa dalam darah itu juga termasuk bagian daripada glukortikoid. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia kelenjar anak ginjal atau kelenjar renalis atau kelenjar suprarenalis sering dibilangnya. Nah, itu bagian tadi bagian korteksnya kulit anak ginjal itu. Sekarang bagian tengah atau medula ginjal itu juga di situ nanti dia bisa juga menghasilkan hormon. Satu namanya hormon adrenalin yang terkenal. Jadi memicu emosi biasa, meningkatkan stamina, meningkatkan denyut darah, denyut jantung. Kalau kita semangat gitu kan, lari-lari pagi semangat gitu, itu adalah adrenalin kita keluar. Kalau lagi marah, berorasi, itu juga meledak-ledak, itu adalah dipicu oleh karena hormon adrenalin kita dikreasikan dalam jumlah yang sangat tinggi ya. Nah, jadi oleh karena itu apa namanya? Fungsinya bisa kita lihatkan di sini ya, penyempitan berpengaruh terhadap penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Iyalah, kalau besar diameternya tentu alirannya lambat. Tapi kalau kecil diameternya tentu alirannya akan lebih cepat ya. Jadi tekanan darah itu menjadi lebih tinggi, denyutnya juga akan semakin kuat ya. Dan mengatur kadar gula darah itu juga fungsi daripada hormon adrenalin. Dia sama dengan insulin, bekerja sama ya, mengatur kadar gula dalam darah ya. Nah, yang berikutnya ini gambarnya. Jadi ini ginjal, yang di atas itulah anak ginjal. Jadi bukan di ginjal ini yang kita pelajari sistem ekskresi, jadi dia di sebelah atas. Nah, jadi di sebelah sini juga ada bagian korteksnya, bagian luar anak ginjalnya, ada juga bagian sebelah dalamnya atau medula ginjalnya. Jadi itulah kelenjar yang di sini ini. Inilah yang menghasilkan tadi hormon apakah hormon adrenalin atau apakah hormon mineral kortikoid, glukokortikoid, tergantung dari sebelah mana dia gitu nah ya. Nah, kita lanjut yang kelima adalah kelenjar pankreas atau kelenjar Langerhans atau pulau-pulau Langerhans. Kenapa dikatakan pulau-pulau Langerhans? Karena bentuknya memang seperti kayak pulau-pulau, nanti kita lihat di gambarnya ya. Nah, jadi di sini dia ada namanya menghasilkan hormon insulin.
Jadi ini yang terkenal ya, hormon insulin. Pankreas mengeluarkan hormon insulin, di mana nanti di sini dia hormon insulin ini adalah fungsinya mengubah glukosa menjadi glukogen atau menurunkan kadar gula dalam darah ya, sehingga nanti menurunkan kadar gula dalam darah ya. Kalau kekurangan hormon ini mengakibatkan penyakit yang sering kita kenal namanya diabetes mellitus atau penyakit gula. Karena nanti begini dia, insulin ini kan mengubah glukosa menjadi glikogen. Karena kalau gula berlebih dalam darah itu kan dia tidak normal, bisa mengganggu metabolisme. Jadi bisa terjadi kerusakan organ. Jadi oleh karena itu gula itu harus ada standarnya, standar normal ya. Supaya dia tidak kelebihan gula itu karena kelebihan makanan yang kita makan mungkin, maka gula itu dirombak menjadi glikogen supaya disimpan di dalam hati atau otot. Jadi jumlahnya tidak banyak gitu. Nah, jadi yang melakukan itu adalah insulin, kerja daripada insulin. Kalau orang kekurangan insulin, tentu glukosa yang berlebih dalam tubuhnya itu tadi nggak bisa disimpan menjadi glikogen, sehingga nanti glukosa itu banyak beredar dalam darah. Gitu. Kelebihan glukosa itu dalam darahnya, sehingga terjadi gangguan metabolisme. Itulah namanya diabetes mellitus. Bahkan bisa kerusakan ginjal juga, karena resorpsinya juga terganggu jadinya di ginjal kebanyakan glukosa. Nah, jadi itulah diabetes mellitus, terlalu banyak kadar gula dalam darah anaknya. Jadi kalau udah kekurangan insulin itu dah dampaknya. Yang kedua namanya hormon glukagon, kebalikannya. Kalau tadi insulin itu mengubah glukosa menjadi glikogen, maka kalau glukagon itu berfungsi untuk mengubah yang namanya adalah glikogen menjadi glukosa. Jadi itulah kebalikannya. Nah, jadi oleh karena itu maka nanti di sini dia itu adalah kebalikannya itu bisa dikatakan di sini adalah apa namanya? Kalau tadi dia mengubah glukosa menjadi glikogen, maka sekarang glikogen terus menjadi glukosa. Tentu ya kenapa dong jadi glukosa? Mungkin pada saat itu kita lagi kekurangan glukosa dan belum bisa memasukkan glukosa. Misalnya kayak orang puasa. Nah, dia tidak makan dalam waktu seharusnya makan siang, jadi nggak makan siang. Apakah tubuhnya berhenti melakukan metabolisme? Tidak bisa. Jadi glukosa itu diambil dari glikogen yang tersimpan dalam tubuhnya tadi maksudnya. Nah, yang kelima adalah kelenjar pankreas. Bukan, maksud saya ini gambarnya tadi sudah ya. Nah, jadi gambarnya ini pankreas katanya seperti jagung. Inilah kelenjar pankreas. Nah, jadi kelenjar pankreas itu nanti dia ini ada dalamnya itu nanti ada sel alfa, sel beta gitu, ada sel delta gitu. Jadi sel-sel itulah nanti yang akan menghasilkan hormon ya. Nah, jadi salah satu yang menghasilkan hormon glukagon atau menghasilkan hormon insulin gitu ya. Jadi ini pankreas dalamnya itulah nanti terdapat hormon insulin atau diproduksi hormon insulin dan diproduksi hormon glukagon. Nah, kalau kita buka secara anatomi nampak seperti inilah nanti dia. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya, kelenjar keenam, namanya kelenjar timus. Jadi kalau kelenjar timus ini kelenjar yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan pada masa anak-anak. Dan setelah selesai masa anak-anak, biasanya dia akan hilang ya, karena dia hanya berfungsi pada waktu masa anak-anak. Jadi hormon yang bekerja pada waktu tertentu saja ya. Nah, hormon pertumbuhan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Nah, terdiri atas jumlah besar jaringan limpatik yang mempunyai sejumlah kecil jaringan epitel yang dikenal sebagai korpuskel basal. Nah, jadi kelenjar timus ini dihasilkan oleh kumpulan daripada sel-sel jaringan epitel atau dikatakan korpuskel basal. Nah, jadi sel-sel sel-sel penyusun jaringan epitel tadi ya, itu kita kenal namanya korpuskel basal ya. Itulah yang bisa menghasilkan kelenjar timus tadi gitu ya nak ya. Dan fungsinya ingat untuk pertumbuhan tapi hanya pada masa anak-anak. Nah, dia menghasilkan satu hormon saja namanya hormon timosin. Jadi kalau hormon timosin itu dia ya fungsinya adalah mempercepat produksi ya kan, perkembangan dan diferensiasi sel limfosit T di timus. Jadi selain untuk pertumbuhan perkembangan, dia juga berfungsi untuk
diferensiasi atau pendewasaan atau perubahan daripada sel-sel limfosit T di timus kita. Jadi sel limfosit kan juga dihasilkan oleh limpa, tapi di timus juga bisa dihasilkan sel limfosit T dan didewasakan di sana ya nak ya. Itu maksudnya kelenjar timus tadi ya. Nah inilah gambarnya nih di dada, ini paru-paru nih. Nah jadi ini trakea. Nah jadi dia berada di antara paru-paru kita, itu adalah kelenjar timus yang terjadi, yang ada hanya pada waktu masa anak. Kita masuk ke kelenjar kelamin ya. Jadi kalau kelenjar kelamin namanya pun kelamin ya kan, berarti kelenjar itu dikeluarkan oleh alat kelamin atau organ kelamin. Jadi sini namanya ovarium dan testis. Kalau wanita ada ovarium, maka dia akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron dengan fungsi untuk pertumbuhan sekunder wanita dan menstruasi ya. Jadi pertumbuhan sekunder wanita dan menstruasi. Jadi kalau pertumbuhan seks kelamin sekunder ini misalnya ya pertumbuhan ya rambu-rambu di daerah tertentu misalnya. Kalau pada anak nggak ada, tapi kalau pada masa remaja sudah mulai ada, yang kan mungkin pembengkakan pinggul ya, kalau wanita payudaranya semakin membesar, kalau laki-laki muncul jagungnya, tapi ini pada perempuan kalau parunya. Nah, dan menstruasi. Jadi menstruasi itu juga diatur oleh hormon estrogen dan progesteron. Nanti reproduksi kita pelajari. Nah, yang kedua adalah testis. Organ testis ini pada laki-laki dia juga menghasilkan hormon namanya hormon testosteron. Jadi ini fungsinya adalah untuk pertumbuhan seks kelamin sekunder pada pria, muncul jakun, kumis lah, dada jadi bidang gitu ya. Dan juga proses pembentukan sperma namanya lah spermatogenesis gitu nah. Nah, kita lanjut ke gambarnya ini dia. Nah, inilah kira-kira. Ini kan untuk perempuan ya. Nah, ini adalah ovarium. Ini opida. Ini corong ovida, ini adalah rahim. Nah, ini kalau laki-laki ya, ini adalah testis, jumlahnya ada 2 ya. Ini vas deferens, epididymis. Nah, jadi di testisnya. Nah, disitulah ada yang namanya hormon ya. Hormon yang terdapat pada laki-laki atau pada perempuan ya. Tergantung daripada jenis organnya. Nah, kita masuk ke 7, kelenjar pencernaan. Jadi kelenjar pencernaan ini kelenjar yang terdapat pada organ pencernaan yang bisa menghasilkan hormon. Jadi misalnya ini ada lambung menghasilkan hormon gastrin berfungsi untuk merangsang sekresi getah lambung. Jadi getah lambung itu berfungsi untuk memicu terjadinya proses pencernaan yang terjadi dalam lambung. Di usus juga ada kelenjar usus juga bisa mengeluarkan hormon, namanya adalah hormon sekretin. Jadi hormon sekretin ini merangsang ya sekresi getah pankreas dan hormon kolesistokinin yang merangsang hormon sekretin itu merangsang sekresi getah pankreas ya. Getah pankreas dan hormon kolesistokinin yang nantinya fungsi untuk kolesistokinin ini nanti fungsinya adalah untuk merangsang sekresi daripada getah empedu. Jadi hormon sekretin ini merangsang pankreas itu mengeluarkan hormonnya dan merangsang merangsang supaya getah empedu juga bisa keluar, namanya lah hormon kolesistokinin. Jadi kalau sekretin merangsang keluarnya getah pankreas, kalau hormon kolesistokinin ya, hormon kolesistokinin ini merangsang keluarnya getah empedu. Kalau sekretin merangsang keluarnya getah pankreas, di mana getah pankreas nanti dan getah empedu ini dua-dua dikirim ke usus 12 jari atau namanya duodenum. Yang terakhir, ini gambarnya, inilah dia, maaf nggak terlalu terang. Ini empedu, dan ini adalah duodenum. Nah, ini kayak salurannya. Jadi dikirimnya ke ke usus 12 jari. Getah empedu juga dikirim ke usus 12 jari. Nah, ya. Ini pankreas. Pankreas juga nanti mengirim getahnya menuju ke usus 12 jari. Ini nampak kan? Ya.
Di sini dia untuk membantu proses pencernaan semua fungsinya nak ya. Nah, jadi pankreas mengeluarkan hormon dikirim untuk hormonnya itu tadi salah satunya adalah usus ini memiliki hormon sekretin merangsang supaya pankreas mengeluarkan getahnya ya, getahnya itu nanti menghasilkan hormon. Begitu juga tadi dia merangsang daripada sekresi daripada getah empedu supaya masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, itu dia nak. Nah, kita masuk ke yang berikutnya adalah namanya kelenjar pineal. Jadi kalau kelenjar pineal sebenarnya nggak mengeluarkan hormon, tapi dia berfungsi untuk fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar kelaminnya belum begitu signifikan sekali, belum begitu nampak luas sekali apa fungsinya, tapi sejauh saat ini yang bisa diketahui adalah fungsinya untuk berperan dalam apa istilahnya nih, kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin. Sekresi pengeluaran sesuatu yang masih berguna interna bagian sebelah dalam. Jadi berfungsi untuk merangsang atau membantulah, ibu bilang membantu pankreas dan kelenjar kelamin ini untuk mensekresikan cairan, mensekresikan hormon yang terdapat di dalam masing-masing organ tersebut interna bagian sebelah dalam. Sekresi sesuatu yang masih berguna. Kalau pankreas dan kelamin itu kan organ kelamin kan menghasilkan hormon ya. Jadi membantu pankreas dan kelenjar kelamin ini untuk bisa menghasilkan hormonnya gitu. Itu adalah fungsi daripada kelenjar pineal. Jadi di letaknya itu ada di bagian kepala ini yang warna kuning kecil sekali. Pineal gland atau kelenjar pineal. Nah, ini dia ya. Ini otak besar ya, ini otak besar dia. Nah, ini otak kecil. Nah, jadi itu adalah bagian daripada kelenjar pineal. Nah, yang terdapat di otak. Baik Ibu rasa sampai di sini dulu. Nah, jadi nanti kalau tugasnya Ibu akan letakkan di GC, nanti silahkan dikerjakan dan kerjakan tepat pada waktunya. Nah, kalau ada yang kurang paham dengan materi ini Ibu sampaikan, silahkan ditanya kembali. Nanti akan Ibu jawab sesuai dengan kemampuan Ibu ya. Tetap semangat, tetap belajar, pergunakan waktu yang ada, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tugas-tugasnya juga ya harus dikerjakan. Nah, baik Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Kita bertemu untuk pertemuan berikutnya dan selamat pagi untuk anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih.